Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroful Reza Saputra, NIM saya 18720501005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membuat video guna memenuhi proyek UTS pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda pentingnya mempelajari mata kuliah, apakah penting mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran? Menurut saya penting, karena bagi seorang pendidik atau guru tentu tak asing lagi dengan istilah strategi pembelajaran. Begitu familiarnya istilah tersebut di kalangan para pendidik. Nah, untuk strategi pembelajaran merupakan suatu bidang keilmuan yang canggih, dengan kata lain karena strategi pembelajaran membutuhkan cakupan keilmuan yang sangat luas. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran juga mencakup tentang berbagai macam ilmu, metode pengajaran, berbagai macam teori, berbagai macam konsep, berbagai macam model, serta berbagai macam model pengelolaan kelas. Selain itu, dalam melaksanakan strategi pembelajaran harus linear atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku seperti kaidah pedagogisis dan edukatif. Pertanyaan kedua, perlukah mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik? Menurut saya perlu, karena dengan kita mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran dapat memudahkan orientasi aktivitas siswa, merupakan proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan siswa dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, guru atau pendidik hendaknya dapat memotivasi peserta didik agar aktivitas dalam pembelajaran dapat optimal. Dengan demikian, proses belajar akan lebih dinamis dan tidak membosankan, dan siswa juga dapat mempelajari materi pelajaran secara aktif dan langsung memainkan perannya dalam setting konseptual. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan strategi pembelajaran ekspositori dan contoh penggunaannya. Nah, untuk strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada seorang siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. Karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan strategi Clark and Talk. Contohnya kegiatan awal. Nah, untuk pertama itu tahap persiapan. Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran, dimulai dari memberi salam, mengabsen, berdoa, dan menanyakan kabar kelas. Yang kedua adalah guru memberikan sugesti positif agar siswa tekun mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Guru mengingatkan kembali pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya dan menghubungkannya dengan topik yang sedang dipelajari. Yang terakhir ada guru menanyakan kepada siswa apa yang diketahui terkait topik pelajaran yang akan disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan proses pembelajaran inquiry dan contohnya. Itu mik masjid Bang. Nah, untuk tahap ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu benda, manusia, ataupun peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, untuk contohnya yaitu tahap orientasi, ada guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran, dimulai dari memberi salam, mengabsen, berdoa, dan menanyakan kabar. Yang B, ada guru melaksanakan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Nah, untuk metode
inquiry. Tahap pertama itu ada tahap merumuskan masalah. Guru membimbing siswa secara berkelompok untuk merumuskan masalah dari materi yang hendak dipelajari. Yang kedua ada merumuskan hipotesis, yaitu guru membimbing siswa secara berkelompok untuk membuat hipotesis dari permasalahan yang diajukan. Yang ketiga ada mengumpulkan data, yaitu guru menugaskan siswa secara berkelompok untuk observasi ke lingkungan sekitar sekolah terkait bagaimana cara makhluk hidup, kucing, bebek, ayam, cicak, dan semut beradaptasi. Guru menugaskan siswa menuliskan hasil pengamatannya secara berkelompok. Guru menugaskan setiap kelompok melaporkan hasil observasinya di depan kelas. Dan untuk keempat ada menguji hipotesis. Secara berkelompok siswa dibimbing oleh gurunya untuk membandingkan hasil pengamatannya dengan hipotesis yang dibuatnya secara berkelompok. Cukup sekian presentasi atau yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.